Bukan Gibran, bukan Deddy Mulyadi, tapi Purbaya Yudisadewa alias Menteri Keuangan yang punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres di pemilu 2029. Elektabilitas Purbaya ini gokil, menyalip nama-nama figur politik yang udah lama melenggang di kancah politik nasional. Berdasarkan hasil survei Indeks Politika, nama Purbaya bahkan berada di posisi puncak daftar top of mind tokoh politik Indonesia. Salam begawan. Waktu ada keriuhan penetapan RRT sebagai tersangka atas dugaan tudingan ijazah palsunya Jokowi sama pemberian gelar pahlawan nasional pada Pak Harto, Presiden Soeharto mantan. Ternyata ada pemberitaan yang tidak diperhatikan. Nah, aku ngerti sengaja dikeluarkan waktu ribut-ribut itu atau ya ini sebuah kebetulan saja. Makanya tidak ada atau ada yang angkat tentang isu ini. Apa itu isu itu? Soal elektabilitas wakil presiden. Gibran. Rupanya berdasarkan dua lembaga survei, tingkat elektabilitas Gibran itu beneran bubruk, remuk, ajur, mumur, nyungsep lah. Nek boso Pak Gumbien itu amblek gitu. Maksudnya itu terbenam atau enggak berada di urutan atas, bukan amblek turu enggak itu. Beda itu. Nek amblek turu lah, bahasa Indonesianya nyenyak. Nyenyak gitu. Dan rilis hasil survei tadi adalah cerminan pikiran rakyat yang diserap pada sekitar bulan Oktober kemarin. Lo tak kira yang diberitakan media mainstream soal elektabilitas itu sekedar buat clickbait aja lah, biar banyak yang ngebaca itu. Semula Begawan sangka ini survei pertengahan tahun, jebul mah anyar gres loh. Bulan Oktober, artinya diunggah pada bulan November ini. Nah, pas ada yang jabri Begawan, kenapa tidak bahas isu masalah elektabilitas Gibran itu? Ya akhirnya tak cari info validnya. Kalau saya nanti ngomong nggak bener malah diketawain orang. Nah, mumpung lagi tidak ada sing hot, berita politik yang panas, ya paling-paling masalah penetapan tersangka Mas Roy dan kawan-kawan yang penuh konflik pro kontra dan sebagainya. Ya mari kita lihat aja gimana survei menampilkan data. Ada dua lembaga survei yang merilis hasil survei mereka pada beberapa nama elit. Nah, siapa yang persentase rodok mumbul, artinya rodok dhuwur, agak tinggi, andai pilpres digelar tahun ini. Dan dua lembaga ini lumayan kredibel. Bukan abal-abal, bukan survei pesanan kayak punyanya yang itu yang sekarang menjabat. Setidaknya dilihat dari salah satu indikator. Mereka punya web sendiri. Kalau tidak kredibel, biasanya pas dicari di Google nggak ada website-nya. Dua lembaga survei tadi ternyata baru saja bulan lalu, nggak salah itu. Artinya bulan Oktober. Loh, itu memang ngecek di persepsi publik tentang elektabilitas beberapa nama tokoh. Mereka merilis hasil survei atas beberapa nama yang bikin grantes gitu. Posisi Gibran, putranya Pak Jokowi yang jadi wapres itu tidak mendapatkan persentase yang menggembirakan. Kalau dari dirilis lembaga survei Indeks Politika, posisi kedua tertinggi itu malah muncul nama baru. Itu Menteri Keuangan Pak Purbaya. Berada tepat di bawahnya ada Pak Prabowo. Ngalahin Kang Demul, Pak Anies termasuk Gibran. Itu dari urutan kandidat Capres 2029. Nah, persentase Pak Purbaya sampai 22,5%. Sebuah pencapaian yang tidak diprediksi pastinya. Pengen ngerti, Gibran itu dianggap berapa? Kalau Pak Purbaya diangkat 22,5%, Gibran itu hanya 4,8%. Cuili, 5% lah gendek.
Malah sama Ketua Umum Demokrat, Mas AHY, yo seneng sore. Di mana AHY itu surveinya mendapatkan 5,12%. Lah situasi ini pasti jadi beban pikiran buat Pak Jokowi. Nah, dia harus nyari jalan keluar ini. Meskipun kondisi kesehatannya sekarang lagi buruk ya tetap gage-gage biar tambah merosot di tahun-tahun mendatang. Loh bagaimana di hasil survei elektabilitas posisi cawapres? Kalau tadi capres. Ya Pak Purbaya jadi urutan pertama juga itu. Masih ninggalin Gibran jauh. Pak Purbaya mendapatkan 28,65% jika jadi cawapres, calon wakil presiden. Di bawahnya ada Kang Demul serta Mas Ahaye. Baru yang keempat tuh Gibran mendapatkan 12,35%. Ini yang milih ya paling para relawannya. Para pemujanya, kalau enggak masyarakat biasa wegah itu. Lah meski selisihnya tidak begitu jauh, seendaknya hal ini menggambarkan rakyat sakjane yo ngerti mudeng paham mana yang bisa diandalkan dan mana yang mesti ditinggal. Dengan kenyataan ini akan lumayan meresahkan, menimbulkan ketidaknyamanan terutama buat keluarganya Pak Jokowi. Oh ya, Begawan baru nyadar. Pantes nih Pak Jokowi berapa hari ini tidak kelihatan. Nah, seperti Om Begawan pernah bilang toh, memantau aktivitas Pak Jokowi cukup cek channel YouTubernya yang biasa nongkrong di rumahnya sana. Loh emang beneran tidak ada postingan seragam. Tidak nampak Jokowi di beberapa channel itu. Artinya tidak ada aktivitas. Atau memang sengaja delik. Pisan kas delik ya, sembunyi itu, bukan mendelik itu. Beda itu mendelik sama delik. Delik itu sembunyi. Bahasa Jawa itu. Menahan diri buat bicara. Karena pasukannya di YouTuber Nusantara lagi bergerak serempak buat isu lain. Mereka lagi dikerahkan buat menghajar Mas Roy dan kawan-kawan. Setelah penetapan status tersangka. Dan akan ada peperangan medsos antara pasukan YouTuber Nusantara dengan YouTuber yang pakai nalar dan logika. Lu berdiam diri di rumah sekaligus refleksi mengkaji beberapa langkah politik mungkin yang sudah ditempuh maupun apa yang belum dijalankan. Dia akan membuat manuver apa ya namanya Pak Jokowi. Meskipun sudah pensiun dia nggak mau berhenti, tetap mau cawe-cawe. Karena di sini masih mobal-mobal. Masih punya nafsu besar untuk berkuasa, untuk mengamankan anak-anaknya tetap berkuasa. Meskipun menantunya di Sumatera Utara ya lagi kena masalah. Lagi di demo, ya mumet ini. Pasti juga ada beban baru tentang penolakan besar-besaran dari Gerindra atas niat Budiari sama Projo yang mau ke sana. Banyaknya pemberitaan penolakan tetap ada efeknya ke elektabilitas Gibran. Ya walaupun Projo itu kaitannya dengan Jokowi, ya tidak bisa kita nutup mata. Sikap terbaru Projo mempengaruhi psikis massa. Kita tahu toh isu-isu politik yang ada. Pasti bikin presiden 2 periode butuh menep. Ditambah Gibran juga dalam posisi dilemahkan. Tidak ada peran strategis sama sekali yang diberikan oleh Pak Prabowo. Sekarang ini semoga sih gak kena mental. Biar penyakitnya nggak jedul lagi. Pak Jokowi ini. Nanti harus membatasi geraknya lagi. Nggak boleh kena matahari dan sebagainya. Di seminggu terakhir yang kelihatan datang, ada 2 kelompok relawan. BSJL atau Barisan Sudarsono Jokowi Lovers dengan Bara JV. Nggak tahu tuh. Mungkin ada tugas baru lain diberikan pada mereka. Ya Pak Jokowi kan sekarang bisanya juga menugaskan para relawan yang jedul. Yang relawan profesional, relawan yang betul-betul rela untuk mendukung wis hilang kabeh. Termasuk Begawan. Nah tadi saya tak buka data. Itu survei elektabilitasnya Indeks Politika. Ya, yang kedua itu survei dari indikator politik. Ini malah lebih gede lembaga surveinya ini. Loh, lebih profesional. Dari dulu lumayan netral dan konsisten. Ora enek pesanan. Itu bener-bener kalau survei ya bener gitu.
Nggak mau terseret politik praktis. Kayak Indobarometernya Kodari itu. Ya semua kembali pada direkturnya sih. Mungkin Kodari kemecer, mungkin jadi pejabat, makanya nyemplung sekalian. Jadi surveyor bayaran. Nah untungnya wingi menang. Hadiahnya jadi kepala KSP, kantor staf presiden. Rotok gagah lah. Meski kerjanya sampai sekarang ya enggak jelas juga itu. Ini balik nih ke hasil indikator politik. Memang bisa terlihat mirip sama indeks politika. Nama Gibran tak ada di 3 besar untuk posisi presiden yang mau dipilih. Nah, Gibran berada di bawah Pak Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, dan Pak Anies. Lumayan ini. Dia di atas persis Mas Ahaye yang dapat elektabilitas 3,9, sementara Gibran 4,8%. Wah, rada apik ini. Namun dalam 4 tahun mendatang akan ada pertempuran antara anak presiden ke-6 dan anak presiden ke-7. Kalau di sisi modal, secara posisi Gibran unggul. Wah, suke. Wah, duitnya kok ngerti. Nyambut kayak ora. Sementara AHY kan hanya jadi Menko infrastruktur dan pembangunan wilayah. Tentu modal pertarungan politik, tidak hanya tentang siapa yang tinggi jabatannya di pemerintah. Ada dukungan atau kepemilikan partai. Kemudian kinerja dan juga persepsi publik. Itu masuk kategori yang lumayan krusial ya, untuk sebuah calon pemimpin. Makanya hasil dari survei tadi, genah jadi catatan penting buat Jokowi. Nggak bisa Gibran dibiarkan bertarung sendiri. Oh kelipuk nanti. Nggak punya partai. Sekarang lagi bermasalah, image masyarakat sedang turun dan sebagainya. Nah, merebut kemenangan sendiri dia nggak akan dilepas oleh Jokowi. Sebab sejatinya pengalaman kontestasi yang sesungguhnya belum dia rasakan sama sekali. Lu mau bagaimanapun dalam 2 ajang pemilihan, bapaknya itu masih presiden loh. Sementara Mas Ahaye sudah pernah bekerja keras tanpa bantuan intervensi kekuasaan bapaknya di 2017. Om Begawan asli ini loh, pengen nonton. Coba dia di tahun 2029 bertarung tanpa backup bapaknya. Tentu hasilnya beda. Sekarang saja baru 1 tahun ditinggal lengser, suasananya kan sudah beda. Di beberapa kunjungan tidak banyak warga yang gerubung. Nggak ada yang ngejak selfie, Rene. Malah kadang-kadang ditolak. Di tahun 2020 saat maju sebagai calon wali kota, jangankan kalah, partai lain aja tidak berani memunculkan calon. Malah menurut info yang Om Begawan dengar, pasangan Bajo itu hanya kandidat boneka aja itu. Itu genah keta. Dan itu dari independen. Nah daripada dia maju sendiri, di mana waktu itu belum ada aturan bisa lawan kura kosong masalahnya. Beda sama yang sekarang. Kalau dulu ketika tidak muncul kandidat lain, pilkada ditunda sehingga pasangan Bagio Wahyono sama FX Suparjo diloloskan sama KPU. Kalau kita mau patuh pada ketentuan, kecil kemungkinan ada calon independen. Nah terus di Pilpres tahun ini, kan Pak Jokowi masih menjabat. Makanya mau ngalahin Prabowo Gibran, ya berat banget. Di Solo Jateng suara kubu lawan mereka disikat sampai selisihnya sulit dinalar. Kalau memang pemilih itu pendukung setia Jokowi, ya lihat 4 tahun lagi. Apa kira-kira hasilnya bisa sama? Ya setidaknya kalau berkurang, tidak banyak. Nah, penurunan persentase elektabilitas oleh lembaga survei pasti jadi perhatian Jokowi ini. Ditambah kalahnya sama Kang Demul, Mas Ahaye dan Pak Purbaya, prediksiku sih yang diperhitungkan tuh ya hanya 2 nama pertama. Kang Deddy itu ada di Gerindra sekarang, kemudian Mas Ahaye Ketua Umum Demokrat. Meski MK sudah memutuskan loh menghapus presidensial threshold, namun tidak berarti Gibran juga mudah naik. Ditambah kalau dia nggak digandeng Pak Prabowo, makin tambah berat. Segala kemungkinan harus diantisipasi sejak awal. Pasca reformasi, presiden yang menuntaskan jabatan 1 periode, maka dia akan terpilih di periode berikutnya. Nah di pilkada, hampir rata-rata bupati, wali kota, gubernur, incumbent jarang kalah kok. Kalau ada paling hanya beberapa daerah saja. Loh kayak gini gimana ndak bikin Jokowi panik? Belum lagi jarang ada incumbent ngajak pasangan lama di periode keduanya.
Ini tentu wajar. Sehingga perintah dari Jokowi para relawan mendukung Prabowo Gibran itu memang ada kepentingan demi mengamankan posisi anaknya. Mau apa lagi? Kata temanku itu loh. Gibran baru akan maju setelah 2029 alias di Pilpres 2034. Nek secara teknis bicara begitu memang gampang. Nek kan banyak faktor lain yang turut bicara, berpengaruh bagaimana nanti partai politik akan memainkan peran di sana. Rendahnya elektabilitas Gibran dinilai para pemuja Gibran karena masih muda, muncul belakangan di politik. Beda sama yang 3 besar. Enggak deng, Pak Purbaya malah baru dikenal 3 bulan ini loh. Bisa mengalahkan Gibran. Kalau disandingkan dengan Mas Ahaye, oke lah. Gibran masih di bawahnya, sebab setidaknya ada Demokrat yang membackup Mas Ahaye. Tapi lihat dengan Kang Deddy. Pak Anies sama Pak Purbaya, mereka tidak pegang partai. Terus bukan anak-anak siapa dan kapasitas materi jelas kalah sama Gibran. Belum lagi ketiga nama tadi tidak punya relawan, tidak bayar influencer, apalagi punya pasukan konten kreator yang kayak itu aja. Maka ya hanya fokus bekerja dengan ruang yang memang ada dalam kendali mereka. Kang Deddy malah murni pegang channel YouTube sama medsos sendiri loh. Digarap sama timnya sendiri. Tidak akan berani minta tolong ke Gerindra. Pak Purbaya jelas hanya berkutat bicara mengenai ekonomi. Apa yang jadi tugas sama kewenangannya saja. Pak Anies tidak punya relawan. Tidak ada partai. Ada ormas, itu pun baru dibentuk belum lama. Jaringannya pasti masih terbatas. Neng, elektabilitasnya wes mumpuni. Kalau dilihat dari pemberitaan, Pak Anies tidak ada apa-apanya. Jauh lah. Lihat dari modal yang sudah dimiliki sama Gibran tuh. Wes bapaknya bekas presiden, di mana anak buah bapaknya masih banyak yang di pemerintahan. Dulu nek adine pegang tongkat komando di Partai Gajah, duitnya wah mungkin reneng sing bisa memperkirakan sebanyak apa itu uangnya. Mestinya dengan memiliki kursi wapres, hampir kecil kemungkinan disaingi elit atau tokoh lain, kecuali ya Pak Prabowo. Tetapi sudah 1 tahun Gibran menjabat loh. Rakyat tidak melihat apa kontribusi nyata wapres buat pemerintahan, buat bangsa dan negara ini. Dia cuma ke sana kemari, wirawiri, keliling dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya sekedar beraktivitas. Aktivisme menjalani kegiatan. Hampir semua acara Gibran seremonial aja. Dan tidak ada yang bersifat substansial. Orang-orang yang ditempatkan sebagai staf ahli wapres ya hanya sekedar bekerja menggugurkan kewajiban aja. Pak Prabowo sendiri tidak mengamanatkan sebuah tanggung jawab kepada wakilnya agar kinerja wakilnya itu beneran bisa kelihatan. Loh, silahkan tanya sama rakyat. Apa di antara mereka ada yang ngerti satu saja progres kinerja Gibran yang bisa dibanggakan? Benar bahwa wapres itu tidak punya visi. Nih kan dia bisa pegang satu program. Sehingga bisa diukur dia bisa kerja atau tidak. Kalau presiden tidak ngasih tanggung jawab apapun, tentu ini pertanyaan besar buat kita. Ada apa? Presiden aja tidak percaya ke wakilnya buat ngurus satu masalah. Gimana rakyat mau percaya? Patut kita tunggu kira-kira bakalan muncul manuver apa dengan situasi yang begini. Jokowi tidak akan berdiam diri, apalagi pasrah, karena nafsu syahwatnya masih mobal dalam hatinya. Oke lah ya, salam Begawan, tetap sehat. Dadah.